Cek, oke. Masih dengan video tanpa skrip, tapi kali ini nambah lagi konsepnya. Konsepnya itu saya dapat pertanyaan, bagaimana mengatasi overthinking dengan ilmu stoik? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin diawali dengan cerita dulu kali ya. Jadi, saya itu mengenal mengenal stoicisme atau filosofi teras itu dari buku Herdiman Ampiring, bukan Ferry Irwandi. Saya kira ini ya mungkin umum gitu. Memang filsafat ini tuh populer semenjak beberapa tahun terakhir, mungkin karena relevan dengan kehidupan modern katanya gitu. Terus juga mampu menjawab hal-hal praktis terkait kesehatan mental. Jadi filosofi ini tuh jadi populer. Kita nggak bakal bahas dulu perdebatannya, apakah populernya satu mazhab filsafat itu baik gitu, atau layak karena ternyata ada masalah-masalah gitu. Nggak akan bahas ke sana dulu. Nah, ini coba ngejawab gimana sih untuk mengatasi overthinking gitu. Kalau misalkan kita berangkat dari konsepnya dulu, jadi kan di beberapa penjelasan filosofi teras tuh ada pembagian, apa ya sebutannya, pembagian hal yang bisa kita kendalikan, katanya gitu sih. Dan ini debatable ya. Katanya ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, ada yang bisa. Apa aja, itu debatable, katanya ada 2, ada 3, ada dikotomi, ada trikotomi. Tapi secara umum, filsafat ini tuh berusaha memisahkan sesuatu yang bisa manusia kasih intervensi, mana yang enggak gitu. Atau orang-orang sebutnya mungkin ada konstanta, ada variabel kalau orang-orang teknik. Tapi itu, untuk pembagian ini di dalam sudut pandang kesehatan mental atau individu mungkin ya, pembagian ini tuh lebih pada apa yang ada di dalam diri sama yang di luar diri gitu. Dan etika stoik ini katanya kita fokusnya di apa yang di dalam yang bisa kita kendalikan. Dan ini debatable sih. Maksudnya kayak apa standarnya? Misalkan apa yang ada di internal, emosi itu ada beberapa yang nggak bisa dikendalikan gitu, kayak reaksi ketika ada stimulus tertentu yang mungkin kaitannya sama pengalaman rasa gitu. Terus juga apa ya, kecenderungan kecenderungan apakah dia itu cenderung untuk, eee, pasif atau melawan balik gitu. Nah itu tuh, oh termasuk kepribadian juga, itu tuh masuk ke hal-hal yang konstanta gitu, artinya sulit dirubah gitu. Nah tapi di variabel internal ini juga ada yang bisa dirubah gitu, misalkan cara pandang atau sikap. Nah jadi standarnya juga, eee, kurang begitu jelas sebenarnya gitu, terkait masih pada konsep, stoicisme ini gitu. Memang nantinya konsekuensi pemikirannya itu ada yang menganalisis bahwa dia ini cerminan dari kehidupan modern yang individualis gitu. Saya terakhir dengar tuh ini dari Rodinal Hoyer, itu pemilik kelas filsafat Odyssey Filsafat, Mas Odi. Nah, jadi di balik kepopulernya stoik ini ya ada semacam apa ya, kesalahpahaman mungkin. Nah, cuman kalau kita
coba ngelihat overthinking itu sendiri sebagai fenomena psikologi yang terjadi di banyak orang, itu ya kita bisa sebut ini gejala umum kali ya, dan lumayan ternyata, menjawab mungkin masalah sederhana ini dengan apalagi pakai sudut pandang yang bukan akademik atau praktisi gitu. Saya juga agak agak sulit ya nyusun ininya. Nggak apa-apa karena ini dalam rangka menjawab pertanyaan, bener nggak bener ya bisa debatable kali ya. Nah, dari asumsi yang demikian, dari konsepnya itu sendiri, terus misalkan fenomena sosial, itu mungkin akhirnya bagaimana jika kita menjadi seorang yang menganut mazhab filsafat ini, itu dilanda overthinking gitu. Bisa jadi bisa jadi dia bisa keluar dari overthinking-nya itu, bisa jadi enggak juga gitu, bergantung sama apa yang dianggap bisa dikendaliin sama enggak gitu. Karena orang tuh ada yang bisa mengendalikan dirinya, ada yang karena terlampau kalut itu nggak bisa gitu. Itu sih. Ini agak video keempat ini agak agak advance ya, karena menuntut asumsi keahlian di sini dan pemahaman terhadap satu konsep tertentu gitu. Anyway, mungkin, eee, ke depannya akhirnya butuh banget skrip ini gitu, minimal arah tulisannya kemana gitu, arah arah apa yang mau saya omongin. Nah itu. Oke mungkin itu aja, terima kasih.